Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi tentang hipotesis statistis. Kenapa harus dilakukan pengujian untuk hipotesis ini dan bagaimana kemungkinan hasilnya? Perlu teman-teman ketahui bahwa hipotesis inilah yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika ketika kita akan melakukan suatu kesimpulan. Jadi sebenarnya apa hipotesis itu? Teman-teman, hipotesis itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo yang berarti sementara dan kata tesis yang berarti pernyataan atau dugaan. Dengan demikian, hipotesis dapat kita simpulkan sebagai dugaan atau asumsi sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Kalau kita berbicara dari sisi statistika, maka hipotesis ini termasuk ke dalam lingkup dalam statistika induktif. Kemudian kita perhatikan contoh hipotesis berikut. Seorang dosen menduga bahwa tingkat persentase mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu di jurusan pendidikan luar sekolah adalah kurang dari 20%. Nah, ini adalah suatu dugaan yang muncul yang dapat dikategorikan sebagai hipotesis penelitian. Jika misalkan dugaan tersebut diikuti dengan kepenasaran dan nanti akan dibuktikan dengan suatu langkah-langkah metode ilmiah untuk melakukan sebuah penelitian atau riset. Nah, kalau kita memiliki hipotesis seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan dengan hipotesis tersebut adalah melakukan pengujian dengan menggunakan data empiris. Lalu, data apa yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini? Data yang akan kita gunakan merupakan data sampel. Ingat, jika data yang dimiliki oleh kita merupakan data populasi, kita sudah tidak perlu lagi melakukan pengujian hipotesis karena semua sudah kita ketahui dan kita dapat menggambarkan seluruh data yang ada. Dan oleh karena itu, kalau datanya data populasi, kita hanya cukup melakukan statistika deskriptif saja. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hipotesis statistis? Hipotesis statistis merupakan hipotesis penelitian yang sudah dinyatakan dalam bentuk dugaan parameter. Ingat, parameter merupakan nilai atau ukuran yang kita peroleh dari populasi, di mana dugaan parameter yang kita miliki tersebut kemudian akan diuji secara statistis dengan menggunakan data empiris. Bagaimana penulisan hipotesis statistis tersebut? Untuk penulisannya dikenal dengan istilah H0 versus H1. H0 disebut juga sebagai hipotesis nol dan sebagai lawan dari hipotesis nol ini adalah hipotesis alternatif atau H1. Bagaimana kita membedakan H0 dan H1? Tolong diingat baik-baik bahwa H0 akan menunjukkan makna tidak ada perbedaan pola atau keadaan antara data empiris dengan parameter yang diuji, atau tidak ada perbedaan di antara parameter-parameter yang diuji tersebut. Sebaliknya, kalau hipotesis alternatif atau H1 akan menunjukkan terdapat perbedaan pola atau keadaan. Jadi dengan kata lain, H0 itu bersifat status quo ataupun dalam kondisi normal yang tidak berubah. Oleh karena itu, di dalam penulisan nanti kalau H0 itu akan menyiratkan adanya tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sebaliknya, kalau H1
akan menggunakan tanda tidak sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Sekarang mari kita lihat bentuk dari hipotesis statistis. Bagaimana sebenarnya bentuk yang ada? Baik, ini adalah bentuk hipotesis statistis yang pertama. H0 theta sama dengan theta 0. Lawannya adalah H1 theta sama dengan theta 1. Ini theta merupakan parameter yang diuji, bisa berbentuk mu merupakan parameter rata-rata populasi, atau V merupakan parameter proporsi di populasi, atau sigma merupakan parameter simpangan baku di populasi, dan seterusnya. Sedangkan theta 0 dan theta 1 merupakan nilai tertentu yang diketahui keadaannya. Nah, ini adalah bentuk hipotesis sederhana dengan sederhana. Artinya bahwa parameter diduga dengan menggunakan satu nilai tertentu. Dalam hal ini adalah theta 0 dan theta 1. Kemudian bentuk lainnya adalah bisa berbentuk H0 theta sama dengan theta 0. H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Bentuk yang kedua, H0 theta sama dengan theta 0, namun lawannya adalah H1 theta lebih besar dari theta 0. Yang ketiga bisa berbentuk H0 theta sama dengan theta 0, atau H1 theta lebih kecil dari theta 0. Teman-teman, ini disebut sebagai sederhana versus komposit. Perhatikan, semua nilai di H0 adalah menggunakan tanda sama dengan. Berarti ini menandakan bahwa benar-benar sama dengan theta 0, satu nilai saja. Sedangkan kalau H1-nya ini bersifat komposit. Jadi seperti theta tidak sama dengan theta 0. Tidak sama dengan theta 0 itu bisa berarti lebih kecil ataupun bisa berarti lebih besar. Demikian juga untuk H1 yang kedua, theta lebih besar dari theta 0. Ini banyak angka di sana. Yang penting nilai tetanya lebih besar dari theta 0. Jadi kalau dalam garis bilangan berarti adalah nilai-nilai yang ada di sebelah kanan theta 0. Kemudian bentuk ketiga, theta lebih kecil theta 0. Ini berarti bahwa semua nilai yang lebih kecil dari theta 0 masuk ke dalam hipotesis alternatif ini. Bentuk lain juga bisa dipergunakan H0 theta sama dengan theta 0, lawannya adalah H1 theta tidak sama dengan theta 0. Alternatif kedua adalah H0 theta lebih kecil sama dengan theta 0, lawannya adalah H1 theta lebih besar theta 0. Bentuk yang ketiga adalah H0 theta lebih besar sama dengan theta 0, alternatifnya adalah H1 theta lebih kecil dari theta 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai komposit versus komposit. Karena nilai yang ada di masing-masing hipotesis, baik hipotesis 0 maupun hipotesis alternatifnya atau hipotesis 1 adalah tidak tunggal. Nah, jadi sekali lagi sebagai penekanan, sederhana itu memiliki satu nilai tunggal dalam hipotesis yang dibuat, sedangkan komposit nilai yang ada di dalamnya tidak tunggal atau banyak, bahkan bisa jadi tidak terhingga. Sekarang mari kita lihat apa konsekuensi dari bentuk hipotesis yang kita ambil dalam pengujian hipotesis kita nantinya. Misalkan saya akan mengambil dalam bentuk komposit versus komposit, ya, kecuali yang nomor 1 ini adalah sederhana versus komposit. Yang 2 dan 3 adalah komposit versus komposit.
Untuk bentuk nomor 1 berarti ini adalah yang disebut dengan uji dua pihak. Nomor 2 ini uji satu pihak, dan nomor 3 adalah uji satu pihak, juga sama seperti nomor 2. Nah, di dalam melakukan pengujian nanti, di akhir kita akan membuat sebuah keputusan didasarkan kepada proses perhitungan statistik uji yang sudah kita lakukan. Pada akhirnya kita akan melihat apakah hipotesis nol ini ditolak atau diterima. Bagaimana ilustrasi penolakan dan penerimaan yang dilakukan? Perhatikan gambar ini. Ini adalah umpamakan sebagai sebaran data atau sebaran nilai hasil melakukan pengujian hipotesis. Jadi ini ada dua daerah penolakan, ada di kiri atau di kanan. Kalau bentuk hipotesisnya adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Daerah yang diarsir ini totalnya adalah alfa per 2 plus alfa per 2 berarti sebesar alfa. Dengan kata lain, daerah ini sebagai sisanya atau sebesar 1 min alfa merupakan daerah penerimaan H0. Sebagai info awal, apabila nanti teman-teman melakukan pengujian hipotesis, lalu menghitung statistik uji, dan statistik ujinya jatuh di tengah-tengah ini, berarti kita menerima H0. Sebaliknya, kalau jatuh di daerah penolakan, entah itu di kiri atau di kanan, berarti kita akan menolak H0. Lalu bagaimana bedanya dengan bentuk nomor 2? Bentuk nomor 2 kita sebut sebagai uji satu pihak. Perhatikan tanda yang ada di hipotesis alternatif atau H1-nya. Maka untuk bentuk seperti ini, kalau θ lebih besar θ 0, maka ada daerah penolakan sebelah kanan. Ini sebesar alfa, dan daerah penerimaannya tetap 1 min alfa. Hampir sama dengan nomor 2. Untuk bentuk nomor 3, ini juga sama. Kita melakukan uji satu pihak, dengan demikian kita hanya memiliki satu daerah penolakan. Dengan kata lain, H0 akan ditolak apabila hasil pengujian ataupun perhitungan statistik ujinya jatuh di daerah penolakan yang ada di sebelah kiri. Jadi perhatikan teman-teman tanda yang dipergunakan. Kalau tanda yang dipergunakan dalam hipotesis alternatifnya adalah lebih besar, daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Kalau di hipotesis alternatifnya lebih kecil, maka daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Lagi ingat bahwa dalam pengujian hipotesis dikenal dua istilah, apakah uji dua pihak atau uji satu pihak. Ada uji pihak kanan yang ini, dan ini ada uji pihak kiri. Tergantung di mana daerah penolakannya berada. Kemudian, bagaimana kesimpulan pengujian itu dapat kita ambil? Jadi, kesimpulan yang akan kita ambil didasarkan kepada statistik uji yang dipergunakan. Bisa Z, bisa T, bisa F, bisa C kuadrat, dan seterusnya. Kemudian, H0 ditolak jika hasil perhitungan statistik uji jatuh di daerah penolakan. Lihat gambar tadi. Jadi, kalau misalnya statistik ujinya jatuh di daerah ini, berarti hipotesis nolnya ditolak. Juga sama apabila jatuh di daerah ini, juga hipotesis nolnya akan ditolak. Sedangkan kalau jatuh di tengah-tengah atau di daerah penerimaan H0 ini, berarti H0-nya kita terima. Nah teman-teman, mari kita juga lihat apa saja kemungkinan hasil dari pengujian hipotesis statistik itu. Mari kita perhatikan kondisi ini. Kalau kita lihat kesimpulan pengujian, ada dua kemungkinan, yaitu kita terima hipotesis atau kita tolak hipotesis. Sedangkan dari kondisi hipotesisnya sendiri,
sebenarnya hipotesis itu bisa benar atau juga mungkin salah. Apabila kita menerima hipotesis dan hipotesis itu benar, berarti tindakan kita juga benar. Juga kalau kita berhadapan dengan hipotesis yang salah, kemudian kita tolak, tindakan kita juga benar. Yang salah adalah apabila kita dalam kondisi kita menerima hipotesis, sedangkan hipotesisnya itu salah. Atau kita menolak hipotesis yang sebenarnya hipotesis tersebut adalah benar. Perhatikan, jadi kalau kita menerima hipotesis, sedangkan hipotesis itu sebenarnya salah, maka ini kekeliruan tipe 2. Sedangkan kalau kita menolak hipotesis, padahal sebenarnya hipotesis itu benar, maka ini adalah kekeliruan tipe pertama. Tadi teman-teman sudah ada istilah alfa, maka sebenarnya alfa itu adalah ini. Jadi alfa dalam analisis yang dilakukan di statistika merupakan peluang kita menolak hipotesis padahal hipotesis itu benar. Sedangkan peluang menerima hipotesis yang sebenarnya hipotesis itu salah adalah beta. Kalau ditanya mana yang lebih kritikal, apakah kekeliruan tipe pertama atau kekeliruan tipe kedua? Yang paling fatal adalah kekeliruan tipe pertama. Dan ini yang tadi kita sebut sebagai taraf signifikansi. Terkait dengan beta, ada istilah lain. Jadi 1 min beta dalam istilah analisis statistika kita sebut sebagai kuasa uji. Baik teman-teman, mudah-mudahan pengantar awal tentang hipotesis dan bagaimana hipotesis statistis, bagaimana proses nanti pengujian hipotesis dilakukan sehingga kita berhadapan dengan kondisi hasil pengujian hipotesis ini adalah seperti dalam matriks 2x2 ini. Sekali lagi penekanannya adalah dalam statistika yang menjadi fokus dalam pembelajarannya yang begitu panjang sebenarnya adalah nilai alfa ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.